Saya suka kucing, jadi saya selalu menampilkan kucing di sini. Kesayangan Rasulullah katanya. Baik adik-adik, kita masuk ke topik tentang ukuran kemiringan dan kurtosis, ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah mendiskusikan dari berapa sesi yang lalu bahwa kita punya distribusi data, contohnya seperti yang terlihat di sini ya. Ya, seperti ini. Kalau kita plot, kemudian akan terlihat nantinya, kalau idealnya memang kalau kita punya data, idealnya rata-rata akan di tengah dari sebaran data tersebut. Begitu juga mediannya maupun modusnya. Jadi yang di tengah itu akan menggambarkan suatu bobot, kalau saya sering menyebutnya center of gravity dari sebaran data tersebut. Ya. Nah, cara melihat sebaran kan dari rata-ratanya, kemudian mediannya. Median itu berbeda dengan min ya, kita sudah mendiskusikan sebelumnya. Kalau median itu dari poinnya, penilaiannya, nilai tengah di mana dia poin yang banyak itu ya kurang lebih ada di, sebentar ini banyak sekali ya. Ya, kurang lebih seperti ini yang saya contohkan, ini sudah ada sebelumnya, bahwa min dan median itu tidak selalu sama. Dan dia akan sama, min, median, dan modus akan sama di tengah jika sebarannya adalah simetrik. Tapi begitu tidak simetrik, maka min, median, dan modus tidak akan terletak dalam titik yang sama. Nah, justru ini menjadi keuntungan kita dengan beberapa metode yang sudah dikembangkan dalam ilmu statistik. Kita bisa melihat, bisa menunjukkan bagaimana si kumpulan data itu simetrik atau memiliki kemiringan, ya, entah itu di kanan, entah itu di kiri, ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita menilai kesimetrisan dari suatu distribusi data dengan cara memanfaatkan data yang ada di min, median, dan modusnya. Ya. Oke. Paling tidak, dan rasanya sudah kita terima ya, ada 3 model distribusi data. Ini saya lihat di kita ambilkan aja di internet. Yang pertama tentunya yang ada di tengah ya. Ini yang kita anggap ideal dan kita sering menyebutnya adalah Gaussian distribution. Sangat ideal, tapi tidak semuanya akan seperti itu. Pada saat simetrik seperti ini, kita bisa mengharapkan bahwa di tengah lah frekuensi yang paling sering kita dapatkan suatu kejadian. Oke. Nah, namun pada kenyataannya tergantung dari sifat apa yang kita ukur, ya. Data yang akan kita kumpulkan itu akan menunjukkan pasti dia simetrik ya, unsimetrik atau asimetrik. Nah, bisa terjadi kecondongan yang ngumpulnya itu lebih di sebelah kiri dari minnya atau di sebelah kanan dari minnya. Ya. Kalau akibatnya apa? Median dan modus ya, mode atau modus itu adalah, kita sudah tahu adalah lokasi kelas atau lokasi di mana paling banyak frekuensinya. Jadi paling biasanya yang ujung paling top ini adalah mode-nya di situ. Kalau median adalah
kalau kita menghitungnya secara diskrit, poin mana yang paling banyak, ya. Belum tentu dia ada di sini, ya. Jadi begitu juga yang untuk data seperti ini, ya, yang Anda lihat kalau min-nya di sebelah kanan, artinya kita sebut bobotnya pasti akan lebih. Sebenarnya kalau min itu kan sebenarnya apa ya? Pasti di tengah, ya, tengah center of gravity, ya. Jika peak-nya ada di sebelah kiri dari min, maka kita sebut dia positive skew, ya, kemiringannya dengan nilai positif, ya. Ya, persyaratannya pasti min itu lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Kemudian yang sebelah ekstrim sebelah kanan adalah kita sebut sebagai negative skew, di mana min-nya itu lebih kecil dari median dan lebih kecil daripada modus. Ya, saya harapkan Anda bisa membedakan mana modus, apa median, ya. Kalau min kan rasanya semua sudah clear, ya. Baca lagi atau dengarkan lagi kuliah di sesi sebelumnya, ya. Nah, kalau kondisinya simetrik, ini yang ideal sekali, maka min sama dengan median dan sama dengan modusnya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa rumus yang dipropos atau diajukan untuk mengukur atau menilai suatu kemiringan dari distribusi data, ya. Paling tidak di sini yang saya lihat di buku, ya, ada 4, yaitu yang pertama Carl Pearson 1 dan Carl Pearson kedua, rumusnya sebelah kanannya. Kemudian koefisien kemiringan berbasis pada kuartil dan berbasis pada persentil, ya. Ini kita sebut koefisien beta 1. Ada beta 2, nanti beta 1 itu untuk melihat koefisien untuk melihat kemiringan dari distribusi data, sedangkan nantinya di akhir dari sesi ini ada koefisien yang kita sebut sebagai beta 2 untuk menunjukkan kerunsingan, ya, pengerucutan dari ukuran kerucutan atau kerunsingan dari distribusi data. Ya, coba kita lihat di sini. Jika menggunakan rumus yang pertama, Carl Pearson pertama, ya, beta 1 sama dengan harga min minus mo itu modusnya, ya, modnya, dibagi oleh apa ini, tau ini adalah standar deviasi yang dihasilkan. Yang kedua, koefisien kemiringannya atau beta 1 ini sama dengan 3 dalam kurung rata-rata dari data, ya, minnya minus median. Ini median, ya, ME ini dibagi oleh taunya. Nah, dari kedua rumus ini aja kita sudah bisa melihat pasti ada perbedaan nilai, ya. Nanti kita akan menunjukkan bahwa perbedaan nilai itu bukan suatu masalah. Ini kan hanya sebagai tools saja, sebagai alat untuk menunjukkan kemiringan. Jadi kalau kita ingin membandingkan distribusi data satu dengan distribusi data yang lain tentang kemiringannya, maka kita harus punya perjanjian. Kita menggunakan rumus yang mana untuk menghitung koefisiennya, supaya kita bisa membandingkan di antara kedua kumpulan data itu secara fair, ya, artinya menggunakan rumus yang sama. Apakah menggunakan Carl Pearson 1 atau Carl Pearson kedua.
Begitu juga dengan yang berbasis kuartil. Jadi koefisien kemiringannya adalah sama dengan K3 minus 2K2 plus K1 dibagi K3 minus K1. Pasti akan berbeda dengan di atasnya. Jadi semuanya tidak ada yang, bukan tidak ada yang pasti ya. Tergantung dari bagaimana kita mengukurnya. Kalau kita mengukur dengan ukuran atau rumus yang sama semua, maka kita dapat membandingkan dengan lebih fair ya. Jadi jangan sampai kita mengukur satu kumpulan data dengan rumus yang pertama, kemudian kumpulan data yang kedua dengan rumus kedua, pasti ada kemungkinan jika mereka berbeda tapi akan menghasilkan nilai kemiringan yang sama karena menggunakan cara yang berbeda. Jadi silahkan kalau di dalam statistik itu mana saja bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Hanya hasil akhirnya akan menunjukkan secara kualitatif, bukan kuantitatif ya, secara kualitatif. Jika koefisien kemiringan yang disimbolkan dengan beta 1 itu lebih besar daripada 0, maka diperoleh model positif. Coba kita lihat. Kita sebut model itu positif jika beta 1-nya lebih besar daripada 0. Jadi artinya rata-rata dari distribusi data itu dikurangi modusnya. Kalau ini tahunnya kan selalu positif ya. Hasil akar itu selalu positif. Artinya apa? Rata-rata kurangi modus itu adalah positif, artinya si rata-rata ada di sebelah kanan dari modusnya. Ya, tentu kan? Sehingga apa? Berarti peak-nya ya, ini modus ada di sebelah kiri dari rata-rata. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai positif skew atau kemiringan positif ya. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau min-nya dikurangi mod-nya itu nilainya negatif ya, seperti yang diwujudkan dalam rumusan ini ya, dalam yang B ini, maka kita sebut sebagai model negatif. Sedangkan beta 1 itu ya mendekati 0 atau sama dengan 0, maka kita sebut distribusi datanya adalah simetrik. Ya, semuanya akan menghasilkan seperti itu kesimpulannya. Hanya value-nya, nilainya atau kuantitasnya akan berbeda-beda tergantung dari masing-masing rumus yang digunakan tentunya. Jadi kita nggak usah khawatir selama kita konsisten menganalisis dalam suatu project, misalnya menggunakan satu rumus, ya rumus itu aja, percaya saja dengan rumus itu. Ini suatu contoh kalau kita menggunakan rumus Pearson 1 ya. Tentunya ini yang paling gampang rumusnya karena berurusan dengan berapa ini? 3 parameter ya. 1, 2, 3. 3 parameter. Sehingga apa yang kita lakukan kalau kita punya data distribusi data seperti ini yang sudah kita buat kelasnya ya. Jadi kalau kita punya data, ini contohnya datanya nggak kita dikasihkan, hanya kelompok datanya yang sudah dikasihkan. Kita punya frekuensinya dari masing-masing kelasnya, totalnya adalah 65. Maka rata-rata di sini kita bisa menghitung ya, setiap kelas itu ya kalau kita kalikan maka nilainya adalah ini ya, 52 kali 7 itu 364 ya, dan seterusnya kita lakukan sehingga kita mendapatkan ini adalah jumlah nilai dari keseluruhan mahasiswa, nilai mahasiswa ya. Kita mendapatkan seluruh nilai mahasiswa sebanyak 65 orang ini, nilainya semuanya totalnya dalam 4.285. Sehingga kalau kita nantinya kita rata-rata, maka kita dapatkan rata-rata nilai atau min dari distribusi data tersebut, sebaran data tersebut adalah di nilai 65,95.
Nah, kita juga bisa menghitung tahunnya kan dengan rumus yang sudah kita miliki sebelumnya, dan kita sudah mendapatkan data di sini. Ya, tinggal kita masukkan. Kita dapat tahunnya di sini adalah 9,8. Ya. Ya, sebelumnya saya pernah bercerita bahwa tau deviasi standar itu menunjukkan sebaran data, ya. Tapi nanti kita juga punya ukuran sebaran data selain dengan menggunakan tau ini, ya. Kita juga menggunakan yang namanya ukuran kurtosis. Nanti dalam akhir dari sesi ini kita bicarakan itu. Jadi 9,8 ini kalau kita kita pertimbangkan, kalau kita bandingkan, misalnya ada dua kelas, sama-sama isinya 65 mahasiswa. Kelas yang pertama sebarannya atau deviasi standarnya adalah 7 misalnya. Sedangkan yang kelas kita ini deviasi standarnya adalah 9,8. Nah, kurang lebih kalau kita bisa membayangkan dengan normal distribution, kira-kira yang 7 tadi dan 9,8 mana yang lebih distribusinya lebih tajam? Ada yang bisa jawab? Lokman bisa bantu? Rasanya ada warna hijau, saya pikir mau jawab. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaannya apa ya Pak tadi? Ini, ada dua kelas misalnya. Ini yang ada di depan mata kita ini, di layar kita ini adalah kelas kedua ya. Ada 65 mahasiswa. Di kelas samping kita, paralel dengan kita, ada kelas lain, kelas statistika 1. Kalau kita kan yang kedua ya, atau ketiga kita. Yang satunya lagi, dia punya tahunnya ini standar deviasinya adalah 7. Ya, saya cuma ingin tanya, ada 7, ada 9,8 yang tertulis di sini. Kira-kira, menurut Anda, mana yang distribusinya lebih runcing, lebih tajam? Apakah kelas kita ini yang 9,8 atau kelas sebelah kita yang punya standar deviasi atau tau sama dengan 7? Mana yang lebih tajam? Ya, nggak ada jawaban. Artinya saya jawab saja. Tentu yang lebih tajam, yang lebih kecil ya. Karena standar deviasi nanti akan menunjukkan error. Jadi 7 artinya dia lebih kecil, artinya sebarannya lebih kecil. Jadi dia lebih memusat di intinya, di min-nya. Jadi banyak data yang berdekatan dengan min, sedangkan 9,8 itu lebih jauh, lebih mengembang. Ya, nanti selain dengan standar deviasi ini, kita juga bisa menggunakan, tadi sudah saya katakan, kita juga bisa menilainya dengan cara kurtosis. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini di luar ini kita sebenarnya konteks kita. Kita menghitung mo-nya dulu, modus atau mood dari data ini. Apa yang harus kita lakukan? Mood itu dihitung dari frekuensi yang terbesar di dalam distribusi ini. Jadi kita cari kelas yang distribusinya terbesar mana? Yang frekuensinya terbesar. Ini kan ya, 14. Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Yang 14, Pak. 14 berarti adalah kelas yang ketiga. Batas bawahnya berapa? 59,5, Pak. Iya, betul. Jadi nanti kita masukkan di sini. P-nya kita tahu berapa? P-nya
4 Pak, 64 dikurang 60. Ya, semuanya itu namanya class range-nya. Ya. F1-nya apa? F1 ini adalah selisih frekuensi ya, dari frekuensi yang ada di apa namanya letak modus tersebut di ke bawahnya, dan juga F2 itu yang ke atasnya. Jadi ke sini adalah 2, sorry, yang sini adalah 3. Sorry. Ya benar ya, ini saya terbalik ini. Harusnya 2 plus 3 ya. Oke. Kalau kita hitung semuanya ini, kita masukkan datanya, maka kita akan mendapatkan berapa ini? 61 ini kan berarti 8/5 ya. Kita masukkan saja di sana. Kurang lebih kita dapatkan modusnya itu adalah 61.1. Jadi fair aja kan di sini ya. Memang ini adalah tengah posisi peak-nya di situ. Oke. Nah, kemudian kita bisa menghitung di sini beta 1 ya. Beta 1 itu adalah koefisien kemiringan. Kita bisa menghitungnya dengan rata-rata yang sudah kita dapatkan dikurangi oleh sigmo-nya tadi, modusnya tadi dibagi dengan deviasi. Ya, standar deviasi. Maka kita dapatkan nilainya adalah 0,4948, atau ini kita sebut sebagai model kemiringan yang positif ya, positif skew ya. Jadi bobotnya karena dia positif tadi kita tahu bahwa kita punya min, pasti si modusnya itu peak-nya itu ada di sebelah kirinya. Ya, kita tahu benar bahwa modusnya itu ada di 61,1. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau Anda menyelesaikan, memang kalau Anda dapat tugas dari saya, nantinya Anda punya suatu kumpulan data, anggap saja nilai kita, kemudian nanti langkah pertama pasti akan membuat interval seperti ini, mencari titik tengahnya, kemudian ya kita gambar semua dalam bentuk matriks seperti ini, akan gampang, sehingga Anda tinggal mendapatkan nilai-nilai itu dengan Excel ya. Anda bisa mengerjakan dengan Excel, kemudian saya nggak tahu nanti kalau pas mengerjakan ujian, apakah ini ditulis di kertas Anda kan bisa ya, hasil dari perhitungan Excel. Saya mengharapkan Anda nggak usah menghitung, biar komputernya menghitung, tapi Anda mengkopikan nilai itu ke jawaban soal Anda. Oke, nah sekarang kalau kita hitung dengan, saya nggak usah memperlihatkan data yang kita lakukan ya, penghitungan datanya ya. Dengan Pearsall version kedua, datanya kita dapatkan tuh ternyata tidak sama, 0.7653 ya. Ini modelnya tetap positif pasti ya, tidak berubah, hanya nilainya yang berbeda. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita tidak usah membingungkan bahwa yang pertama dan kedua ini ya, kita harus mendiskusikan ini. Nggak ada masalah. Yang menjadi, jadi kalau kita punya beberapa kumpulan data, kita ukur kemiringannya ya dengan rumus yang sama terus ya, jangan menggunakan rumus yang berbeda-beda sehingga menjadi tidak konsisten dan tidak bisa kita bandingkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita plotkan apa yang kita dapat di sini. Ya, Anda akan melihat di sini average-nya itu sebenarnya di mana tadi average-nya? Di 6592 ya. Jadi kurang lebih average-nya itu ada di sini, min-nya itu ada di sini. Kalau saya gambar dalam ini, saya harus ganti pen ya.
nilai modus itu ada di sini ya, kurang lebih. Ini adalah mo-nya, ini adalah mo, sedangkan min-nya itu ada di sini. Min. Dan kalau Anda hitung juga, kalau Anda ingin menghitung dengan cara ini, Anda akan juga dapatkan median. Median pasti percayalah, pasti di antara kedua value ini. Jadi mo, median, min. Pasti seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita sudah mendiskusikan, meskipun saya hanya menggunakan contoh yang positif ya. Nanti kalau negatif, datanya harus kita ubah dulu. Tadi tentang kemiringan distribusi data, sekarang tentang apa? Keruncingan distribusi data. Jadi kita bisa, alat ukurnya bisa kita sebut sebagai apa nanti istilahnya? Kurtosis ya. Selain dengan standar deviasi, ya, kalau kita menggunakan logika normal Gaussian atau ya Gaussian normal ya, kita selalu melihat bahwa tau standar deviasi itu berpengaruh pada sebarannya. Nah, kita tidak perlu menghitung tau-nya dulu, tapi kita bisa menggunakan data yang ada untuk melihat, untuk menilai suatu sebaran itu dia cukup runcing atau tidak. Ya. Jadi ini semuanya berbasis kepada kesepemahaman. Jadi kita kesepemahaman, nanti nilainya yang kita gunakan adalah 3. Ya, yang kita anggap apa namanya? Runcing itu nilai beta 2-nya atau nilai koefisien kurtosisnya itu harus lebih besar daripada 3. Kenapa 3? Nah, ini nilai kesepakatan aja. Ya. Sehingga dalam rumus pun mereka melibatkan angka 3 ini. Ya. Oke, jadi kita nggak perlu memperdebatkan kenapa 3-nya ini, kesepakatan dalam para ahli statistik. Kita lihat di sini, kita bisa menggunakan yang pertama, persentil kuartil koefisien kurtosis. Jadi koefisien kurtosis yang menggunakan nilai-nilai yang kita dapatkan persentil dan kuartil dari sebaran data itu. Jadi kita sebut sebagai ukuran keruncingan itu adalah beta 2, itu sama dengan 0,5 K3 minus K1 dibagi P90 dan P100. Artinya kalau kita sudah diminta seperti ini, datanya harus lebih besar daripada 100, minimal 100 kan, karena ditanyakan tentang P90. Bahkan datanya harusnya jauh lebih besar lagi supaya adil ya. Jadi ini mungkin untuk data yang besar. Nah, kita bisa menggunakan data yang di bawahnya ini, rumus yang di bawahnya. Jadi namanya rumusnya adalah momen koefisien kurtosis. Jadi beta 2 sama dengan M4 dibagi standar deviasi ya, tau 4 minus 3 ya. Di mana M4-nya ini ya, M4-nya ini adalah rumusannya ini. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita ini momen keempat namanya ini, Anda tahu ya, kalau di ilmu fisika itu kalau kita melihat deviasi ya, itu namanya momen. Jadi kalau dia tidak diapa-apakan, kalau kita hanya menghitung min, dia adalah momen pertama. Kalau dia sudah dikuadratkan dalam standar deviasi, maka dia adalah momen kedua. Karena ini adalah yang disebut momen ini adalah selisih setiap data terhadap mean value dari distribusi data tersebut, namanya momen. Ya.
Nah, kalau disebut 4 ini adalah momen keempat dari itu ya. Oke, ini adalah perata-rataannya. Nah, jadi kalau kita dapatkan nantinya beta 2 ini lebih besar daripada 3, maka disebut leptokurtis. Seperti yang Anda lihat di sini contohnya, kalau leptokurtis dia lebih, kita katakan ini lebih tajam ya dibandingkan yang di bawah. Ya, di bawah itu seluruh probabilitas yang ada di tengah ini tidak setinggi yang ada di ini. Jadi ini lebih tajam. Kemudian jika beta 2 itu lebih kecil daripada 3, maka disebut platykortis. Sedangkan kalau beta 2 sama dengan 3, ya, maka disebut mesokortis. Ya, kurang lebih ini yang kita sebut sebagai kurang lebih ya anggapannya adalah sesuatu yang normal, kondisi normal. Ini hanya ukuran saja ya, jangan dianggap ini adalah suatu sesuatu yang mutlak. Nah, kita lihat di sini. Bentar, saya pindah dulu. Datanya sama. Rata-rata kita hitung ya. Kita tadi sudah menemukan di sebelumnya dengan rata-rata adalah 65,92 ya. Maka M4 seperti yang kita lakukan. Nah, ini kita bantu dengan kolom ini. M4 totalnya adalah berapa tadi? 1.568.017 ya, dibagi dari total frekuensinya. Maka kita dapatkan total frekuensinya berapa? 65. Maka kita dapatkan kurang lebih 24.123,3. Kurang lebih momen keempatnya adalah nilainya sekian. Nah, tahu pangkat 4-nya berapa? Taunya sendiri 9,8. Nah, dipangkatkan 4 sama dengan 9.023,9. Ini semuanya sudah dihitung kalkulator sehingga. Nah, terakhir nilai kurtosisnya adalah kurtosis. Itu kita dapatkan adalah minus 0,4. Jadi kalau kita melihat klasifikasi yang ada di atas, maka nilai minus ya di bawah 3 kan berarti ya, maka kita sebut sebagai platykortis. Berarti apa? Platykortis ya dia hampir merata datanya ya. Tidak terlalu tajam dalam distribusinya. Oke. Ada pertanyaan untuk sesi sekarang ini?